Halo guys, balik lagi di channel Electric Wheeler bersama gua Erik Sojana. Dan kali ini kita akan membahas sebuah electric unicycle terbaru dari Liperkim, yaitu Veteran Pattern. Penasaran seperti apa? Langsung aja kita bahas. Let's go. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna fun, turn around now, I just wanna have fun, turn around now, I just wanna turn around, dance, dance, dance. I just wanna I wanna I just wanna have fun, turn around now. I just wanna now and turn around now, I just wanna I wanna turn around, dance, dance, dance. I just wanna I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, Oke guys, apa kabar semua? Sepertinya udah cukup lumayan lama ya nggak ada wheel baru yang menarik untuk dibahas. Tapi akhirnya kali ini ada Veteran Pattern. Oke, seperti biasa kita akan bahas dari segi desain dan bentuknya dulu. Secara umum, Veteran Pattern ini masih sesuai dengan garis desain IUC Veteran pada umumnya. Dengan bentuk yang kotak-kotak dan ditambah lagi dengan frame-frame aluminium di sekitarnya, memberikan kesan kokoh sesuai dengan nama Veteran Pattern yang berasal dari model tank tentara Amerika Serikat. Liperkim masih mempertahankan karakter maskulin di pattern ini sekaligus menunjukkan bahwa IUC ini juga punya build quality yang kuat dan tahan banting layaknya seperti sebuah tank. Meskipun pattern ini adalah IUC berukuran 16 inci, ternyata waktu dilihat secara langsung, wheel ini nggak kecil-kecil banget. Jika dibandingkan saudaranya Veteran Sherman OG dengan ukuran 20 inci, meskipun terlihat lebih ramping, tapi wheel ini ternyata ukurannya hampir mirip dan terlihat lebih tinggi karena adanya suspensi. Bentuk garis desainnya masih mirip dengan abangnya Veteran Sherman S dengan bentuk yang lebih compact. Pattern masih memiliki kedua handlebar di depan dan belakang seperti yang ada di Sherman S, tapi kali ini bentuknya sudah membulat dan lebih gampang untuk dipegang. Untuk kualitasnya, Veteran emang gak usah diragukan lagi. Meskipun masih di bawah Sherman S yang menggunakan magnesium alloy, tapi body pattern ini terbuat dari bahan 7071 aircraft grade aluminium yang juga masih tergolong kuat sekaligus lebih ringan jika dibandingkan dengan body IUC lain yang hanya terbuat dari plastik. Oke, sekarang mari kita cek di bagian spek mesinnya. Pattern ditenagai dengan high torque motor 3000 watt dengan sistem voltase 126 volt, di mana ini merupakan pertama kalinya untuk Veteran menggunakan spek di atas 100 volt. Free spin yang dapat dihasilkan mencapai 90 km per jam di mode normal, dan di mode high speed bisa mencapai 108 km per jam. Artinya top speed dari pattern ini mungkin bisa mencapai 70-80 km per jam. Di bagian baterai, pattern menggunakan baterai Samsung 50i berkapasitas 2200 Wh yang diklaim bisa mencapai jarak tempuh sampai 110 km dalam sekali pengecasan. Dengan berat total mencapai 39 kg,
wheel ini termasuk cukup berat untuk diangkat. Untuk kenyamanan berkendara, Pattern dilengkapi dengan 2 fork suspension dengan merek Fast Ace, sama dengan yang ada di Sherman S. Bedanya di Pattern, ukurannya lebih kecil dengan travel hanya 80 mm. Dan suspensi ini terbukti memberikan kenyamanan yang luar biasa jika dibandingkan suspensi dari UC lain. Untuk kali ini kita mendapatkan suspensi 66 pounds, dan untuk pengaturannya juga bisa disetting secara langsung di bagian atas untuk bagian kompresi dan juga reboundnya. Di bagian atas masih terdapat display LCD panel besar seperti pada Sherman S untuk indikator kecepatan, baterai, odometer, serta pengaturan setting wheel ini dengan keempat tombol yang ada di sekitarnya. Kemudian untuk trolley handle, posisinya ada di belakang, dan berbeda dari trolley seperti Sherman S, trolley Pattern ini lebih nyaman dan lebih mudah untuk digunakan. Untuk trolinya juga asik, ada di belakang gini. Lebih enak lah daripada yang punya Sherman S. Meskipun dia ada di belakang ya, bukan yang di tengah kayak Sherman OG. Tapi masih oke, masih enak tuh. Untuk pengecasan terdapat 2 buah charge port dengan maksimum total 15 ampere yang tersembunyi di bagian depan handlebar. Akan tetapi penempatan ini kurang nyaman dan juga cover karet ini terlalu sempit sehingga agak menyulitkan saat kita akan mencolokkan charger. Di bagian penerangan, Pattern dilengkapi dengan headlight yang sama dengan Sherman S dengan sistem plug and play, dan lampu dengan rating 2000 lumen ini sangat terang di malam hari dan bisa di-adjust dengan sangat mudah. Di bagian taillight menggunakan 2 buah brake light bulat yang juga bisa berfungsi menjadi lampu sein. Veteran Pattern juga dilengkapi dengan knobby tire dengan diameter 18 x 3 inci, kemudian juga ada spike pedal, dan juga sudah ada built-in adjustable jump pad yang dapat diatur dengan mudah menggunakan skrup kembang. Jump pad ini sekaligus juga menjadi bumper proteksi untuk bagian depan dari body Pattern. Dan tentunya udah dilengkapi juga dengan kickstand yang sangat kokoh, mirip seperti yang ada pada Sherman S. Dan sayangnya dia lagi-lagi nggak ada kill switch-nya. Jadi harus dimatiin, terus diparkir kayak gini. Alright guys, kita tes Veteran Pattern. Kebetulan di sini ada lumayan tanjakan. Nanti setelah gua coba sedikit, kita akan bahas first impression gua tentang Veteran Pattern nih. Let's go. Nice. Nggak ada rasanya sama sekali. Turun juga gampang, effortless. Naik so easy. Oke, kita lanjut jalan. Suspensi sama kayak Sherman, jadi udah pasti gokil. Di jalanan konblok atau jalan rusak hampir sama sekali nggak berasa, cuma ada rasa seperti getaran-getaran kecil doang, tapi benar-benar getaran yang nggak berarti sama sekali. 16-inch high torque motor, jadi begitu di lean langsung kita langsung ngerasain power delivery-nya. Dan pertama-tama gue pikir ini wheel yang berat ya, karena pada saat kita keluarin dari box, kita angkat dan kita pegang-pegang lah, itu lumayan berat untuk barang yang sekecil ini ya. Untuk wheel dengan ukuran seperti ini lumayan berat. Jadi gue pikir ini bakal berasa sangat berat gitu ya, tapi ternyata enggak. Karena high torque motornya itu
wheel ini terasa seperti sangat ringan ya, seperti wheel-wheel kecil lainnya ya. Bahkan kalau gue bilang hampir mirip sama T4. Dan surprisingly wheel ini sangat nimble. Bahkan menurut gue wheel ini terlalu nimble. Karena menurut gue ini profile ban yang dipakai ini adalah profile ban yang terlalu bulat menurut gue sih. Meskipun ini udah Nobi tire-nya 12 inci dengan diameter 18 ya. Sama kayak di T4 sih basically. Dan ini gila, ini super nimble. Ini kaget sih bisa nimble begini. Dan torque-nya aduh. Buat brakingnya juga mantap menurut gua. Tentunya kita harus mundur kayak gini ya, sampai jongkok. But wow, Liper Kim ini yang gua nggak dapetin di Sherman S sebenarnya. Rasa nimble, rasa ringan, rasa torquey. Cuma tentu aja yang ini kalau dibandingkan dengan Sherman S, baterainya lebih kecil. Karena diameter bannya juga lebih kecil, otomatis secara stabilitas di top speed juga lebih kurang ya dibandingkan Sherman S. Dan kalian udah lihat tadi beberapa cuplikan gua nanjak, itu juga effortless sama sekali. Pas kita naik tuh kayak nggak berasa kita lagi di wheel gitu, kayak otomatis naik aja gitu. Dan ini hampir mirip seperti performance Bigot menurut gua. Oke, kita akan go to a little bit of high speed and high wind. Let's go. Oh, masih di 40-50, masih terasa stabil. Lumayan ke bawah angin wheelnya di kecepatan angin yang di sini lumayan windy ya. Dan menurut gua karena wheel ini agak kecil, jadi lumayan ke bawah angin. Motor berisik. Oke, kita tes lagi. Aduh, mulai sedikit wobble. Wheel ini gampang banget manuver ya. Jadi terlalu gampang di carve. Jadinya tuh pas kita mau belok gitu manuver terlalu terlalu nimble gitu loh. Mungkin feeling gua karena bannya. Aduh, ke bawah angin. Wheelnya tuh mau miring terus tuh. Wah, anginnya. Wah, lumayan parah. Kalau di angin gini jadi nggak stabil banget sih. Padahal ini paling baru 40-50 ini. Wah, kedorong angin.
Nah, satu lagi menurut gua wheel ini pedalnya lumayan tinggi ya. Bahkan kalau diukur itu pedal si Pattern ini lebih tinggi dari pedal S22, lebih tinggi dari pedal kemarin gua hitung, gua ukur di EX30 tentunya lebih tinggi. Dan nih kalian lihat sendiri wheelnya tuh terlalu nimble sih menurut gua, jadi agak goyang-goyang gitu ya. Terlalu gampang di carve. Dan gua udah terbiasa dengan karakternya kayak Sherman atau Sherman S dengan Nobi tire kendaknya, which itu malah kebalikannya ya. Di high speed itu malah susah, agak butuh effort untuk di carve gitu. Tapi ini terlalu nimble sih menurut gua. Memang ini gua rasa bukan wheel untuk top speed ya. Meskipun di atas kertas dari free spin bisa sampai 108 kalau nggak salah. Kemudian di klaimnya top speednya bisa sampai 70 atau 80 km per jam. Cuman untuk 16 inch I think ini bukan wheel yang tepat sih untuk top speed. Bisa, tapi I think kalian bakal butuh effort yang lebih untuk ngontrol si wheelnya di kecepatan tinggi. But this is I think more of an off-road wheel. Dan kalau di off-road sih gokil suspensinya. Nah, ngomongin soal off-road, seperti yang kita tahu, di medan off-road itu kita butuh banget yang namanya torsi yang kuat. Terutama buat jalanan menanjak ataupun buat ngelewatin jalanan rusak yang berbatuan. Torsi bawah ini sangat penting dan disinilah Pattern sangat bersinar. Sejauh ini torsi Pattern ini memang yang paling besar dari semua EUC yang pernah gua coba. Selain torsi, posisi pedalnya yang tinggi dan juga feel balance dari wheel ini sangat-sangat membuat wheel ini terasa sangat playful dan memberikan rasa berkendara yang exciting di atas wheel ini. Kemudian gue juga tes simulasi di tanah yang menanjak, hasilnya sangat-sangat effortless. Oke, kita coba lagi. What? Cuma jinjit dikit doang. Memang hampir rata-rata EUC bisa menanjak dengan momentum yang pas tentunya. Tapi biasanya pasti terdengar suara-suara kerasnya motor bekerja di EUC lain. Tapi berbeda di Pattern ini. Sama sekali nggak terdengar suara apapun dan powernya itu terasa kayak ngisi terus. So buat kalian yang demen off-roadan, Pattern ini adalah pilihan yang tepat. Untuk membuktikan kekuatan torsi Pattern, gue juga mencoba simulasi naik tangga. Dan lagi-lagi Pattern membuktikan bahwa torsinya itu nggak main-main. Biasanya dengan EUC lain, kita butuh effort yang besar untuk naik tangga karena kurangnya torsi. Tapi di Pattern ini bener-bener effortless. Kita hanya butuh menjaga keseimbangan dan sisanya torsinya yang bekerja. Selain itu, kenyamanan dari suspensinya juga sangat membantu kita melewati medan off-road. Akan tetapi, suspensinya ini nggak cocok buat jumping atau drop yang terlalu ekstrim ya. Kalau menurut gua itu sih tetap masih menang Kingsong S22 untuk yang kayak gitu-gitu. Oke teman-teman, sekian review singkat dan impresi pertama gua tentang wheel ini. Veteran Pattern ini dijual secara retail dengan harga sekitar 40-41 juta rupiah. Dan kalau kalian tertarik, bisa cek link pembeliannya di deskripsi di bawah. Untuk harganya memang bisa dibilang cukup lumayan premium,
Tapi melihat performa yang ditawarkan serta kenyamanan dan asiknya ride dengan wheel ini dibandingkan dengan wheel-wheel lainnya, menurut gua itu harga yang cukup reasonable. Apalagi buat kalian pecinta off-road dan butuh performa yang besar, kalian pasti akan puas dengan wheel ini. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai di sini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe juga channel gua biar gak ketinggalan video selanjutnya. I'll see you in the next video. Ciao.